Shalom, salam kerahiman. Hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu semua para pencinta devosan kerahiman untuk membahas yang mungkin hal ini sebagian orang nggak mau tahu. Tapi sebetulnya suka nggak suka kita harus tahu. Karena untuk itu kita harus melakukan persiapan dari sekarang, bukan nanti. Tapi persiapan itu harus mulai dari sekarang. Tema dari pertemuan kali ini yaitu saya ingin mengajak Bapak Ibu berbicara tentang surga, neraka, dan purgatorium. Kalau kita bicara 3 topik ini, kalau kita ambil bahan dari banyak tempat, mungkin pembahasannya nggak bakal selesai-selesai ya. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu karena kita mencintai devosi kepada kerahiman ilahi, kita semua para devosan kerahiman ilahi. Jadi saya mau membahas 3 hal tersebut berdasarkan buku Diary Suster Faustina. Apa yang ditulis, apa yang dibicarakan, atau apa yang dikatakan oleh Yesus, atau apa yang dirasakan atau penglihatan dari Suster Faustina tentang 3 hal tersebut. Nah, karena bahannya cukup banyak, jadi saya akan bagi menjadi 3 kali pertemuan. Hari ini saya akan bicara tentang surga. Minggu depan berbicara tentang neraka. Dan minggu berikutnya lagi saya akan bicara tentang purgatorium. Hal ini sebetulnya berkaitan juga dengan, kalau Bapak Ibu masih ingat, 30 April Yesus berpesan. Waktu menggali rahmat pada tanggal 30 April ya, salah satu pesannya adalah berdoalah sebanyak mungkin untuk jiwa-jiwa yang menghadapi ajal. Untuk jiwa-jiwa yang sedang dalam sakratul maut. Karena pada saat itu adalah saat yang menentukan, saat yang serius, bukan coba-coba. Tapi satu kali terjadi, sudah. Saat itu saat serius, saat itu saat menentukan. Kalau Bapak Ibu juga baca dari Diary Suster Faustina, di situ juga ada satu cerita di mana orang yang sedang menghadapi ajal itu dia mengalami sakratul maut yang mengerikan. Dan di sekeliling dia itu ada bayangan-bayangan hitam yang menunggu. Begitu jiwa itu lepas dari badan itu, mungkin dia renggut. Karena buat setan pun itu saat terakhir untuk bisa menguasai jiwa si manusia tersebut. Nah, itulah saat yang mengerikan, saat yang menentukan. Oleh sebab itu, Yesus pesan pada kita semua untuk banyak-banyaklah berdoa untuk mereka yang sedang dalam sakratul maut, menjelang ajal. Karena setelah mati, kita akan pindah dari dunia yang fana ke dunia yang baka. Nah, dari kehidupan yang sekarang, pada waktu kita lewat pintu kematian, kita akan masuk ke kemana pertanyaannya? Surga, neraka, atau purgatorium? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk ayo kita sama-sama melakukan refleksi terhadap hidup kita masing-masing ya, bukan nilai hidup orang lain. Karena nanti waktu kita mati kan kita sendirian. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu untuk merefleksi kehidupan kita setelah kematian dengan hidup kita sekarang setelah mati itu kemana? Nah, bicara tentang surga, tentang neraka, tentang purgatorium. Buat Bapak Ibu untuk lebih tahu tentang 3 hal ini bisa baca dari Katekismus Katolik ya. Ada di nomor 1023 sampai 1037. Nah, sebelum masuk ke tema hari pertama ini tentang surga, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk baca dari 281. 281. Aku sungguh merasakan bahwa pada saat aku mati, misiku tidak akan berakhir, tetapi baru akan mulai. Oh jiwa-jiwa yang bimbang, aku akan membuka tirai surga bagimu untuk meyakinkan kamu akan kebaikan Allah. Sehingga kamu tidak akan lagi terus melukai hati Yesus yang amat manis dengan ketidakpercayaanmu. Tulisan ini ada kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Krakow ya, ke Lagwiniki, tulisan ini ada ditulis di bawah jendela di kamarnya Suster Faustina. Waktu saya datang ada tulisan tersebut dan
di depan jendela kamarnya Suster Faustina itu ada bunga kuning. Apakah selalu bunganya kuning atau ganti saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti tulisan itu, aku sungguh merasakan bahwa pada saat aku mati, misiku tidak akan berakhir tapi baru akan mulai. Dia yakin walaupun dia mati, misinya itu nggak ikutan hilang tapi justru baru mulai. Nah, bagaimana dengan kita? Biasanya kita dikenal pada waktu kita hidup. Setelah kita mati, ya sudah selesai semua. Kekayaan, pangkat, nama besar, udah hilang semuanya. Mungkin anak-anak masih tahu, kenal, oh papahnya kaya, oh mamahnya hebat. Generasi cucu mungkin tahu juga dari foto, dari cerita ya, bahwa kakek neneknya itu hebat. Tapi setelah itu generasi berikutnya nggak ada yang tahu lagi. Nah, sedangkan Suster Faustina katakan walaupun dia mati, misi ini nggak berakhir, malah baru dimulai. Makin menyebar dan itu terbukti. Dengan dia meninggal pada tahun 1938, sekarang hampir di semua gereja ada gambar Tuhan yang Maha Rahim. Hampir semua orang tahu tentang doa Koronka. Walaupun dia nggak tahu yang lain, tapi dia banyak yang sudah tahu tentang doa Koronka. Memang itu yang menjadi harapannya Yesus ya, supaya kerahimannya menyebar ke seluruh dunia. Kenapa Suster Faustina bilang begitu? Karena dia punya tujuan. Dia bilang untuk jiwa-jiwa yang bimbang. Karena dia tahu selama hidup, bahkan juga dalam conversation dengan Yesus, Yesus juga sering bilang bahwa hatiku sedih, hatiku pedih akan ketidakpercayaan orang-orang terhadapku. Terutama dari jiwa-jiwa yang terpilih. Karena ada banyak juga jiwa-jiwa yang sudah dipilih Tuhan secara khusus, mereka juga tetap masih nggak percaya akan kebaikan Tuhan. Itu diceritakan pada Suster Faustina. Suster Faustina juga tahu keadaan di sekeliling dia. Pernah juga ada satu suster ya, mau ucapkan kaul kekal. Tapi dia datang pada Suster Faustina. Saya mau ucapkan kaul kekal, tapi saya sendiri nggak yakin bahwa Tuhan itu baik. Saya nggak ragu-ragu, saya nggak gitu percaya. Dan Suster Faustina bukan marahin dia, tapi dikatakan, untung kamu datang ke saya, sehingga saya bisa berdoa buat kamu. Itu kepedulian dari Suster Faustina luar biasa buat orang-orang. Kalau kita mungkin komentarnya, gimana sih? Sudah persiapan segitu lama, sudah ada kaul sementara, sekarang hari ini mau kaul kekal, masa masih nggak percaya sama Tuhan? Nah, tapi itulah faktanya, itulah kenyataannya. Sehingga Suster Faustina bilang, untuk jiwa-jiwa yang bimbang, aku akan membuka tirai surga bagimu untuk meyakinkan kamu akan kebaikan Allah. Jadi itulah janji Suster Faustina. Setelah dia meninggal, dia akan membuka tirai surga buat kita-kita, jiwa-jiwa yang masih ragu-ragu, yang nggak percaya. Supaya dengan tirai surga itu dibuka oleh Suster Faustina, supaya kita lebih bisa tahu tentang kebaikan Allah. Dan nggak perlu ragu-ragu lagi. Hebat ya, Suster Faustina begitu peduli pada kita semua. Bahkan setelah dia meninggal pun, dia bukan terus langsung naik ke surga terus selesai tugasnya, tapi dia masih mau membuka tirai surga buat kita semua. Nah, karena temanya ada banyak, maksudnya ada bahan yang mau dibahas cukup banyak, maka yang saya tadi katakan hari ini saya hanya mau bahas tentang surga. Kalau bicara tentang surga, maka mari kita lihat di nomor 85. Di situ dikatakan ya, pada hari Jumat sesudah komuni kudus dalam roh aku dibawa ke hadapan tahta Allah. Di sana aku melihat bala surga yang tak henti-hentinya memuji Allah. Di belakang tahta itu aku melihat cahaya terang benderang yang tidak dapat dihampiri oleh makhluk apapun. Dan yang ada di sana hanyalah sabda yang menjelma yang masuk sebagai pengantara. Jadi di 85 Suster Faustina bercerita tentang penglihatan dia dibawa ke hadapan tahta Allah sesudah komuni kudus. Dia bersih, dia suci, Yesus dia sambut, dan dia merasakan bahwa dia dibawa oleh roh ke hadapan tahta Allah. Di sana dia bilang, di sana dia melihat
bala surga yang tak henti-hentinya memuji Allah. Yang dia lihat adalah bala surga puji-pujian terus kepada Allah. Dan di belakang tahta itu, dia melihat cahaya yang terang benderang yang nggak bisa dihampiri oleh makhluk apapun. Di sana hanyalah sabda yang menjelma yang masuk sebagai pengantara. Itu penglihatan Suster Faustina tentang surga di hadapan tahta Allah. Nah, kalau kita lanjut lagi baca di 777. Di situ dikatakan ya, hari ini di dalam roh, aku berada di surga. Ini juga satu sharing dari Suster Faustina. Dia mau katakan bahwa pada waktu itu aku ada di surga. Aku melihat keindahannya yang tidak terlukiskan. Sangat indah ya. Dan kebahagiaan yang menantikan kita sesudah kematian. Suster Faustina memberitahu kita semua, kalau nanti kita sudah mati, kita meninggalkan dunia fana ini, di surga kebahagiaan untuk membahagiakan kita itu menanti kita, menunggu kita. Supaya di sana kita sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan. Bukan kebahagiaan semu seperti di dunia fana, tapi di sana kebahagiaan menunggu kita. Dan kebahagiaan itu baru bisa kita rasakan, kita nikmati setelah kematian. Aku melihat segala makhluk melambungkan pujian dan kemuliaan tanpa henti kepada Allah. Yang didengar, yang dilihat oleh Suster Faustina adalah suatu kehidupan yang penuh kebahagiaan, penuh sukacita dan puji-pujian terus kepada Tuhan. Di awal tadi dikatakan ya, Suster Faustina bilang dia melihat bala surga. Sekarang dia lihat segala makhluk. Segala makhluk yang ada di sana memuji-muji Tuhan tanpa henti. Aku melihat betapa besarnya kebahagiaan di dalam Allah. Kebahagiaan itu menyebar kepada segala ciptaan. Jadi kita akan mengalami begitu suasana yang begitu bahagia dan kebahagiaan itu akan menyebar, akan dirasakan oleh segala ciptaan. Dan mereka juga akan merasa berbahagia. Kemudian, segala kemuliaan dan pujian yang muncul dari kebahagiaan ini kembali ke sumbernya. Jadi itu penglihatan yang dilihat oleh Suster Faustina pada waktu dia ada di surga. Dan segala makhluk itu masuk ke dalam lubuk hati Allah. Memandang kehidupan batin Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang tidak pernah akan mereka pahami atau selami. Selama kita di dunia, Suster Faustina bilang juga seperti ada tirai ya yang membatasi. Tapi di surga ada kebahagiaan di mana kita bersatu dengan Allah, kita mengalami keluarga Allah, kita anak-anak Allah, kita melihat ya, bisa melihat, memahami dan bisa tahu yang tadinya tidak bisa kita selami. Sumber kebahagiaan ini tidak akan berubah. Jadi kebahagiaan kalau di dunia kan ada bahagia, ada sedih, ada sukacita, tapi bisa juga sifatnya semu ya. Sedangkan di surga kebahagiaan itu sifatnya kekal, abadi selama-lamanya, merasakan sukacita, memuji-muji Tuhan, dan selalu baru dan terus-menerus mengalirkan kebahagiaan kepada segala ciptaan. Kini aku paham apa yang dikatakan oleh Santo Paulus ya di Injil, di Alkitab. Apa yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Paulus katakan ya, Allah menyediakan sesuatu, kebahagiaan bagi jiwa-jiwa yang mengasihi Dia, yang nggak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, atau terlintas dalam hati. Jadi sesuatu yang luar biasa, yang agung, yang nggak bisa diungkapkan oleh Paulus juga. Nggak ada yang pernah dilihat oleh mata, nggak ada yang pernah didengar oleh telinga. Kebahagiaan atau suasana yang ada di dalam surga tersebut. Nah lanjut ya, secara lebih mendalam, Faustina katakan, aku mulai memahami kemuliaan Allah yang agung itu. Di 779, Suster Faustina sharing lagi, yang disembah oleh roh-roh surgawi sesuai dengan tingkatan rahmat dan hierarki yang telah ditentukan bagi mereka.
Jadi yang memuji-muji Allah yang Suster Faustina lihat, bala surga. Dan yang kedua tadi, segala makhluk. Dan yang ketiga adalah roh-roh surgawi. Semuanya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dikatakan dengan tingkat rahmat dan hierarki yang telah ditentukan bagi mereka. Kalau kita tahu surga itu memang bertingkat-tingkat. Nah, posisi atau kita nanti ada di mana itu dikatakan yang telah ditentukan bagi mereka. Nah, pernah ada satu bapak, waktu saya kasih seminar di mana ya saya lupa, tapi dia bilang, "Bu, buat apa sih hidup suci-suci ya? Hidup susah, hidup menderita, dilecehkan orang, dihina, nggak boleh marah, harus mengampuni orang. Nggak usah susah-susah lah Bu hidupnya. Yang penting saya nggak bikin susah orang, orang juga jangan bikin susah saya. Saya nggak nipu orang, saya nggak merugikan orang. Menurut saya itu udah cukup. Jadi asal ada di surga aja, walaupun di pinggir, dia bayangin surga itu mungkin suatu tempat, dia katakan asal ada di pinggir. Jadi di surga juga, di pinggir juga nggak apa-apa, asal ada di surga, dia bilang gitu ya. Jadi dia nggak mau terlalu harus ini, harus itu. Ya, jadi saya tanya kembali ke Bapak. Pertanyaannya adalah, sebetulnya Bapak yakin nggak Bapak ada di surga? Itu dulu, jangan pikir bisa ada di pinggir, di bagian pinggir di surga. Tapi pertama-tama yang saya tanya adalah, Bapak yakin nggak Bapak ada di surga? Karena kalau kita sudah mati, nggak ada cerita bisa balik lagi. Semuanya itu cuma satu kali jalan, nggak ada bisa balik lagi. Nah, pertanyaannya Bapak bisa yakin nggak? Dia mulai merenung. Dia mungkin nggak sangka saya akan tanya seperti itu ya. Dia mulai merenung dan saya kasih satu jawaban, satu perbandingan aja. Bapak tahu cerita Lazarus dan orang kaya? Orang kaya itu dia punya rumah mewah, dia pakai baju bagus, dia makan di rumah dia, memang hartanya dia. Sementara di depan rumah ada pengemis namanya Lazarus. Dia kelaparan pasti ya. Dia juga sakit karena di situ diceritakan banyak luka-luka, borok-borok di tubuhnya. Dan dia mengais-ngais, dia menunggu makanan yang jatuh, dibuang ke tempat sampah. Dan di sana pun dia berlomba dengan anjing yang sama-sama mau cari makan. Apa salah orang kaya itu? Dia nggak melakukan kesalahan, dia nggak menghina si pengemis, dia nggak mengusir pengemis, dia menikmati uangnya, hartanya, beli baju bagus, makan enak, rumah yang besar. Tapi ternyata cerita selanjutnya, dua-duanya mati dan si Lazarus ada di pangkuan Abraham. Sedangkan si orang kaya ini mohon-mohon kepada Abraham supaya Lazarus mencelupkan setitik air untuk mengobati kehausannya dia, dahaganya dia. Nah, kalau kita ngelihat cerita itu, kok bisa ya orang kaya itu menderita seperti itu? Padahal dalam Alkitab nggak diceritain bahwa dia jahat, dia korupsi, dia nipu orang, dia merugikan orang, dia nggak mengampuni orang. Ternyata hal ini bisa terjadi karena si orang kaya ini nggak peduli. Dia nggak peduli pada orang yang miskin yang ada di sekitarnya. Itulah salah satu yang Tuhan lihat. Nah, sekarang Bapak nggak usah jawab saya bilang ya, Bapak nggak usah jawab, tapi Bapak renungan sendiri. Dibandingkan dengan si orang kaya tadi, apakah lebih baik? Seandainya sama aja sama orang kaya itu, juga nggak ada di surga. Ya, itu direnungkan ya, kita masing-masing boleh merefleksi hidup kita. Sehingga saya katakan tadi di awal, tujuannya adalah untuk membantu kita merefleksi kehidupan kita sekarang, untuk nanti kehidupan setelah kematian. Lanjut ya. Suster Faustina menyaksikan kemuliaan itu. Dan dia katakan, jiwaku tidak ketakutan atau gemetar. Sebaliknya, jiwaku dipenuhi damai dan kasih. Di dalam surga, yang ada hanya damai dan kasih. Semakin dalam aku memahami kemuliaan Allah,
semakin besarlah sukacitaku karena Dia adalah Allah. Ketika menyaksikan kemuliaan Allah, aku bersukacita luar biasa. Aku bersukacita bahwa aku sedemikian kecil, sebab justru aku kecil, Allah membawa aku dalam pelukan tangannya dan mendekap aku erat-erat dalam hatinya. Yang dibutuhkan oleh kita, manusia yang masih hidup di dunia ini adalah selalu bersukacita, bersyukur dalam segala hal. Bahkan di sini Suster Faustina katakan, aku bersukacita bukan karena aku hebat, bukan karena aku sukses, bukan karena aku kaya, tapi aku bersukacita justru karena aku kecil. Karena justru karena aku kecil, lemah, tapak, nggak berdaya, rendah hati, maka Allah membawa aku dalam pelukan tangannya dan mendekap aku erat-erat di hatinya. Karena kita kecil, karena kita nggak banyak maunya, buat Allah itu sangat mudah untuk mendekap kita di dekat hatinya. Beda dengan kita yang mau serba mau ini, mau itu ya, nggak mau diatur. Nah, mari kita menjadi orang yang rendah hati, orang yang papa, orang yang nggak berdaya, yang betul-betul berserah pada Tuhan sehingga memudahkan Tuhan untuk mendekap kita dalam tangannya dan membawa ke hatinya. Suster Faustina katakan lagi, dia bilang, aku merasa kasihan terhadap orang-orang yang tidak percaya akan kehidupan kekal. Dan memang ternyata ada orang yang nggak percaya ada kehidupan kekal. Pernah ada yang bilang, udah Bu Esther jangan susah-susah lah. Hidup nanti setelah mati kan kita nggak tahu kemana. Udah jalanin aja hidup sekarang di dunia ini. Ini aja hadapi, nggak usah pikir nanti. Padahal dia nggak tahu bahwa hidup di dunia sekarang ini hanya sangat sementara. Berapa tahun? 60, 70, 80, 90, 100 tahun? Tapi setelah itu nanti ada kehidupan kekal yang nggak ada batasnya. Nah, kita manusia sering hanya berpikir kehidupan sekarang, kehidupan nanti, gimana nanti. Sehingga di sini Suster Faustina katakan di 780, aku merasa kasihan terhadap orang-orang yang nggak percaya akan ada kehidupan kekal. Buat saya ya, contoh yang gampang aja. Kita hidup di dunia. Kita punya kehendak bebas. Melihat sesuatu, kita bisa melakukan perbuatan baik, kita bisa melakukan perbuatan jahat. Kita bisa nggak mencuri, tapi bisa juga melihat ada uang besar, kita mau mencuri. Kalau nggak ada kehidupan kekal, ngapain sekarang hidup susah? Ya sudah, mencuri ya mencuri. Kalau perlu membunuh ya membunuh. Yang penting saya hidup. Orang lain masa bodoh. Tapi kenapa? Kenapa ada orang yang walaupun ada kesempatan untuk berbuat jahat, dia nggak mau berbuat jahat. Dia tetap lebih baik jujur, dia tetap lebih baik hidup menderita, hidup sederhana, nggak punya apa-apa, tapi nggak ada sesuatu tuduhan kesalahan dari hati nuraninya. Dia tetap merasa damai, dia tetap merasa sukacita. Kenapa? Dia bisa seperti itu. Kalau nggak ada hidup setelah mati. Jadi sederhananya menurut saya, mau percaya ada Tuhan, nggak ada Tuhan atau apa ya, tapi ada orang-orang itu yang bisa membuktikan bahwa pasti ada sesuatu setelah kematian. Makanya dia tetap hidupnya lurus, dia mendengarkan suara hatinya, dia tahu dia harus hidup jujur, nggak boleh merugikan orang, nggak boleh jahatin orang, nggak boleh bunuh orang. Itu sebetulnya contoh yang sederhana ya. Tapi di sini Suster Faustina bilang, dia merasa kasihan sama orang-orang yang nggak percaya ada kehidupan kekal. Betapa husuknya aku berdoa buat mereka. Jadi bukan hanya prihatin, bukan hanya merasa kasihan, tapi Suster Faustina juga berdoa untuk mereka agar mereka diselimuti oleh sinar kerahiman dan agar Allah mendekapkan mereka ke pangkuan kebapaannya. Jadi ini juga boleh menjadi contoh buat kita semua. Kita yang sudah percaya pada Tuhan, bersyukurlah. Tapi ternyata masih banyak orang di sekitar kita yang mungkin belum percaya sama Tuhan. Nggak percaya ada kehidupan kekal. Kan kasihan. Mereka mau kemana nanti setelah meninggal kalau mereka nggak percaya ada kehidupan kekal.
Di 592, Faustina bilang gini, aku mempelajari dalam hati Yesus bahwa di surga sendiri ada suatu surga yang dapat dimasuki hanya oleh jiwa-jiwa terpilih, tidak oleh semua jiwa. Jadi yang seperti tadi saya katakan ya, Paulus juga pernah bilang surga itu bertingkat. Dan ada tempat-tempat tertentu yang khusus untuk jiwa-jiwa terpilih, di mana nggak bisa sembarangan jiwa masuk ke situ. Tidak terselami kebahagiaan yang membenamkan jiwa. Doanya Suster Faustina, ya Allahku, seandainya aku dapat melukiskan kebahagiaan itu meskipun sedikit. Dia ingin menyemangati ya, membuktikan bahwa surga ada, bahwa ada kehidupan kekal dan ada kebahagiaan yang menantikan kita di sana. Oleh sebab itu dia bilang, seandainya aku dapat melukiskan, ingin memberitahukan ya, mengenai kebahagiaan tersebut. Jiwa-jiwa diresapi oleh keilahiannya dan melintas dari cahaya ke cahaya. Suatu terang yang tak pernah berubah, tapi tidak pernah membosankan. Karena selalu baru meskipun tidak berubah. Oh Tritunggal Maha Kudus, buatlah dirimu dikenal oleh jiwa-jiwa. Itu gambaran ya yang Suster Faustina ceritakan pada kita semua. Lebih lanjut dia bilang lagi, tiba-tiba kehadiran Allah yang hidup meliputi diriku dan dicekam oleh Roh. Aku berdiri di hadapan Allah yang agung. Dan di sana di 1604, Suster Faustina katakan, aku menyaksikan bagaimana para malaikat dan para kudus Tuhan memuliakan Allah. Bala surga, para malaikat, orang-orang kudus memuliakan Allah. Yang ada di surga suasananya adalah suasana gembira, sukacita, bahagia yang gak bisa dilukiskan. Kemuliaan Allah itu sedemikian besar, sehingga aku tidak berani melukiskannya. Jadi yang sekarang Suster Faustina lihat di 1604, dia nggak berani melukiskannya karena takutnya. Sebab aku tidak akan mampu melakukannya dan aku takut kalau jiwa akan berpikir bahwa apa yang telah kutulis sudah mencakup semuanya. Nah ini gambaran yang gampang mungkin seperti orang buta. Orang buta tanya, gajah itu kayak apa? Kita nggak bisa gambarin selengkap mungkin. Kita cuma bilang gajah itu kupingnya lebar. Gajah itu belalainya panjang. Gajah itu makan rumput. Gajah itu tinggi. Nah, buat orang buta ngebayanginnya tuh nggak bisa. Jadi kalau kita melukiskan, bahayanya Suster Faustina tadi katakan, takutnya orang cuma berpikir bahwa oh surga itu kayak itu. Kita nggak mungkin bisa menggambarkan surga, nggak mungkin bisa melukiskan karena otak kita kecil, nggak bisa menampung segitu luar biasanya apa yang ada di surga. Karena tadi Suster Faustina bilang dia takut orang nanti hanya berpikir, oh surga itu seperti yang dia tulis. Padahal surga itu luar biasa, sukacita, bahagia, penuh dengan pujian dan kemuliaan untuk Tuhan. Di sini dikatakan semua yang datang dari Allah akan kembali kepadanya dengan cara yang sama dan memberikan padanya kemuliaan yang sempurna. Ini menjadi satu hal juga buat kita semua bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, suatu hari nanti kita juga akan kembali kepada Allah. Nah, bagaimana nasib dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang nggak percaya ada kehidupan kekal, yang nggak mempersiapkan diri untuk hidup kekal? Padahal di sini dikatakan semua yang datang dari Allah akan kembali kepadanya dengan cara yang sama. Kalau kita mempersiapkan diri, kita lakukan persiapan. Nah, ini hanya beberapa contoh aja tentang pengalaman ya, pengalaman tentang surga. Saya ambil beberapa contoh dari buku Santa Santo. Salah satu contohnya adalah dari Beata Alexandrina Maria da Costa. Dia hidup di tahun 1904 sampai 1955.
Yesus bilang ya pada Beata Alexandrina ini. Yesus menunjukkan bagaimana dengan penderitaan jiwa dapat dimuliakan dan dilayakkan untuk masuk surga. Jiwa dapat dimuliakan dan layak masuk surga melalui penderitaan. Jadi buat kita semua, Bapak Ibu semuanya yang mengalami penderitaan, apakah sedang mengalami ataukah penderitaannya sudah lewat, enggak ada yang sia-sia. Karena di sini Yesus katakan, bagaimana dengan penderitaan jiwa dapat dimuliakan dan dilayakkan untuk masuk surga. Dan Yesus katakan lebih lanjut, wartakan, aku menjanjikan surga bagi siapapun yang terima komuni kudus dengan layak, dengan kerendahan hati yang tulus dan gairah antusias dan cinta. Aku menjanjikan surga buat mereka yang rajin menerima komuni kudus dengan rendah hati, dengan layak. Contohnya kalau kita lagi dosa berat, padahal aturannya kan harus ngaku dosa dulu, tapi dia terima komuni aja. Nah ini berarti kan dia nggak layak ya. Jadi yang menerima komuni kudus dengan layak, dengan kerendahan hati yang tulus dan dengan cinta, Tuhan menyediakan surga buat kita. Lebih lanjut, Yesus memang minta, dan ini mungkin boleh jadi masukan buat kita semua ya. Saya juga baru tahu hal ini. Yesus minta setiap Kamis pertama pada bulan, selama 6 bulan berturut-turut, lakukanlah adorasi 1 jam. Untuk menghormati luka-lukaku, khususnya luka pada pundakku yang kudus. Kita sering tahu ya, luka di tangan, luka di kaki, luka di hati, luka di kepala. Tapi kita jarang merenung luka di pundak. Ternyata pundaknya Yesus itu juga luka yang sangat luar biasa karena dia harus memikul salib yang berat. Dan kayu salibnya itu bukan kayu salib yang halus, pasti yang kasar. Dia didorong, dia ditendang, terjadilah gesekan-gesekan di mana pundaknya juga luka. Nah, Yesus minta kita merenung tentang luka di pundaknya. Kalau bicara lagi tentang surga, ada tentang Teresia, kanak-kanak Yesus. Dia meninggal tahun 1897. Tentang Santo Thomas Aquinas, dia meninggal tahun 1274. Santo Yohanes Bosco, Santo Yohanes dari Salib, Santo Paus Santo Yohanes ke-23, hamba Allah Teresia Newman dari Jerman. Nah, saya mau cerita 2 lagi aja. Kalau Teresia, kanak-kanak Yesus ya, dia meninggal September 1921. Ada seorang ibu muda, punya 3 anak. Nggak tahu gimana, dia kena penyakit yang aneh ya. Dan dia sakit parah sampai akhirnya dia lumpuh. Bukan itu aja, harus dioperasi untuk menyelamatkan jiwanya. Jadi kalau dioperasi mungkin jiwanya selamat, tapi dia akan lumpuh permanen. Dia diminta untuk lakukan novena. Dan pada waktu itu dibawalah relikwi Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, kepadanya. Dan malam itu juga Santa Teresia datang membawa bunga mawar. Dan ruangan di situ menjadi harum mawar ya. Dan tiba-tiba penyakitnya lenyap. Tidak ditemukan lagi bekas-bekasnya ya. Dia jadi sembuh, jadi sehat. Nah, ini juga mau membuktikan bahwa Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, sudah ada di surga. Dan dia diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita manusia-manusia. Contohnya ibu tadi, di mana melalui relikwi Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, dia disembuhkan secara luar biasa. Nah, satu lagi cerita yang saya mau cerita adalah hamba Allah Teresia Newman. Kenapa saya mau cerita? Karena saya pernah pergi ke sana ya, ke kuburannya. Waktu itu tur bersama dengan Pater Robi Wawor. Kita tur Eropa Timur, datanglah ke Jerman, ke tempat Teresia Newman ini. Datang ke rumahnya, di sana lihat ada foto-foto, di mana foto-foto tangannya berdarah ya. Dia mengalami stigmata, tapi bukan stigmata rohani. Dia betul-betul mengalami sengsara-sengsara Yesus. Dan
di sana juga saya diajak untuk ke kuburannya ya, Theresia Neumann. Sedikit cerita tentang dia. Dia perempuan biasa di desa kerja ya. Tapi pernah suatu kali ada kebakaran, nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya dia ketimpa tiang atau apa, akhirnya dia lumpuh. Setelah melalui proses yang lama, dia mengalami luka di tangannya. Dia pikir kenapa luka ya, sama dia dikasih salep biar sembuh. Tahunya dibungkus ya, dibalut. Tahunya bukan sembuh, tapi malah makin bengkak, infeksi. Akhirnya udah dibuka dan ternyata sembuh. Nah, singkat cerita, dia ternyata mengalami stigmata. Setiap hari Jumat, dia selalu mengalami hal tersebut. Dan kita juga dibawa ke gerejanya ya, ke gereja di daerah sana. Ternyata ada satu kursi yang memang disediakan oleh Theresia Neumann itu untuk ikut perayaan Ekaristi, karena pada waktu perayaan Ekaristi, dia pasti akan jerit-jerit kesakitan. Sehingga terkesan dia ikut misa tapi dia diikat di kursi itu. Nah, segala penderitaan yang dia alami itu, di diary-nya ditulis oleh Theresia Neumann ini pada tahun 1955. 2 Juli 1955. Di sana dia bercerita tentang suatu penglihatan tentang surga. Aku sedang mendaras doa malam, katanya. Tiba-tiba kamarnya dipenuhi dengan cahaya kelap-kelip dan dia melihat wanita yang sangat cantik. Tapi dia takut, wah ini jangan-jangan tipuan setan. Jadi dia percikilah kamar itu dengan air suci. Bunda Maria bilang, engkau telah bertindak baik. Jangan takut, aku ibu surgawimu. Segala sesuatu yang terjadi adalah pemenuhan penyelenggaraan surgawinya. Penderitaan dan air matamu adalah batu perhiasan yang menghiasi para kudus di surga. Dia, yang tadi saya katakan ya, dia setiap hari Jumat itu mengalami stigmata tersebut. Mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan memang ada fotonya dia mengeluarkan darah. Ya, mungkin seperti Padre Pio. Dan yang luar biasa, dia badannya gemuk, besar. Tapi selama 40 tahun, dia hanya hidup melalui hosti. Awalnya, dia minum dan makan hosti. Tapi beberapa saat kemudian, dia udah nggak minum lagi. Dia hanya hidup dari hosti. Sampai orang merasa heran. Sampai diperiksa. Nggak mungkin ya dia bisa hidup bertahan bertahun-tahun dengan badan yang gemuk seperti itu hanya dengan hosti. Tapi ternyata terbukti melalui hosti kudus dia betul-betul menerima makanan. Jadi tubuh Kristus memang betul-betul diberikan kepada kita untuk menjadi makanan kita. Lanjut ya, di sana dikatakan, jadi penderitaan dan air mata yang dialami oleh Theresia Neumann ini adalah batu perhiasan yang menghiasi para kudus di surga. Dikatakan oleh Theresia ya, oh pastor, betapa indahnya penglihatan yang kulihat serasa sudah di surga. Begitu indahnya ya. Dia bilang serasa sudah di surga. Tempatnya lapang, seperti samudra yang nggak kelihatan ujungnya ada di mana. Ada cahaya terang, ada dipenuhi dengan lagu-lagu pujian, dan malaikat dan orang kudus mengelilingi Yesus. Itu cerita-cerita suasana tentang keadaan di surga. Yang dilihat oleh Theresia Neumann, yang dilihat oleh Suster Faustina, dan juga banyak cerita-cerita yang juga kita dengar tentang betapa indahnya, betapa bahagianya kita kalau di sana. Nah, pertanyaannya kembali lagi adalah apakah kita sudah menyiapkan diri untuk jalan ke arah sana? Itu aja renungan untuk hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi, saya akan bahas tentang neraka. Tapi tetap berdasarkan apa yang ada di diary Suster Faustina. Semoga hal ini menjadi sesuatu masukan buat kita. Dan kita menjadi bisa lebih merefleksikan diri kita, hidup kita. Apa yang akan kita lakukan, persiapan apa yang akan kita lakukan untuk hidup setelah kita mati. Itu aja. Terima kasih. Salam kerahiman.